Nama saya Hafizah Sahla Sauda. Saya bersekolah di SD Negeri Trondol, Kota Serang. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana asal-usul penamaan kota Pandeglang itu? Ya, kali ini saya akan menceritakan kisahnya. Kisah ini diambil dari kumpulan dongeng rakyat Pandeglang, Banten, karangan Endang Firdaus yang diterbitkan oleh Grasindo, yang berjudul Asal-usul Kota Pandeglang. Pada zaman dahulu, tersebulan seorang gadis nan jelita yang bernama Putri Arum. Karena wajahnya yang cantik dan sifatnya yang mulia, banyak pangeran yang datang untuk meminangnya. Suatu hari, datanglah dua pangeran yang bernama Pangeran Saebagusana dan Pangeran Cunihin. Keduanya merupakan teman satu perguruan. Namun, mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Pangeran Saebagusana memiliki sifat yang baik, sedangkan Pangeran Cunihin memiliki sifat yang buruk. Karena sifat itulah Putri Arum memilih Pangeran Saebagusana untuk menjadikan calon suaminya. Namun Pangeran Cunihin tidak menerima keputusan Putri Arum tersebut. Akhirnya ia membuat sebuah ramuan yang ia telah beri mantra. Aku tidak akan membiarkan Saebagusana menikah dengan Putri Arum. Akhirnya pada hari itu juga, setelah ramuannya selesai, Pangeran Cunihin pun bergegas pergi menemui Pangeran Saebagusana untuk menyiramkan ramuan itu ke wajahnya. Aduh, apa yang kau lakukan? Hai Baguslana, bukan hanya tubuhmu saja yang menjadi tuarenta, tapi kesaktianmu pun telah musnah. Teman-teman, walaupun begitu, Pangeran Saebagusana tidaklah putus asa. Dia tidaklah mudah menyerah dengan keadaan. Dia haruslah menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga itulah yang harus kita lakukan jika terkena musibah, ya teman-teman. Janganlah mudah menyerah dan teruslah berusaha. Dari kejadian tersebut, Pangeran Saebagusana menemui sang guru untuk meminta solusi dari permasalahannya. Sang guru pun berkata, "Buatlah gelang yang besar yang bisa dilewati oleh manusia. Buatlah Cunihin untuk melewatinya. Jika berhasil, maka keadaan akan kembali seperti semula dan kekuatan Pangeran Cunihin pun akan hilang." Pangeran Saebagusana pun menuruti apa yang dikatakan oleh gurunya. Kemudian Pangeran Saebagusana mengunjungi sebuah kampung dan mulai membuat gelang. Warga kampung pun menjuluki dengan nama Ki Pandeglang. Sementara itu, Putri Arum yang tidak ingin menikah dengan Pangeran Cunihin pun kabur ke sebuah hutan. Dan tanpa disengaja, Ki Pandeglang yang sedang berada di hutan melihat Putri Arum yang sedang menangis. Setelah itu, Putri Arum memperkenalkan diri dan menceritakan tentang hal yang menimpanya. Dia juga menceritakan tentang calon suaminya yang tiba-tiba menghilang. Tentu saja, Ki Pandeglang alias Pangeran Saebagusana sudah mengetahui sejak awal bahwa yang di depannya ialah Putri Arum. Namun, ia sengaja menyembunyikan penyamarannya dan ia membuat solusi. Sebaiknya Tuan Putri menerima saja lamaran dari Pangeran Cunihin, tapi berilah ia waktu
Berilah ia syarat untuk melubangi batu keramat sampai bisa dilewati oleh manusia. Berilah ia waktu 3 hari. Apakah hanya itu saja? Mungkin Pangeran Chunin akan bisa melubangi batu tersebut dengan mudah. Tenang saja, setelah itu bereskan semuanya kepada hamba. Pangeran Chunin pasti bisa dikalahkan. Mendengar perkataan si pandai tersebut, Putri Arumpon menyetujui rencananya. Setelah itu, dia bergegas kembali ke istana dan memanggil Pangeran Chunin untuk memberitahu syarat yang harus dipenuhi olehnya. Sementara itu Ki Pandai yang sudah menyiapkan gelang emas besar raksasanya sambil melihat Pangeran Chunin yang sibuk melubangi batu keramat. Setelah batu itu selesai dilubangi, Pangeran Chunin lantas bergegas untuk menemui Putri Arum. Pangeran Chunin, aku tidak melihat lubang dari batu tersebut. Kalau memang batu ini benar-benar berlubang, lewatilah batu tersebut. Jika kau bisa melewatinya, maka batu ini benar-benar berlubang. Apa? Berlubang batu sebesar ini kamu tidak melihatnya? Baiklah, aku akan melewati lubang dari batu tersebut.